Tidak ada nyali. Banci. Tidak A, tidak C, berarti B, banci. Hidup Amin Rais. Eko Patrio Baji. Berikutnya, Tari Selamat. tolong anggota dewan duduk ya. Anggota dewan yang terhormat, kami persilakan tenang. Kita ikuti berikutnya dari jurubicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dr. Andes Haji Hasrul Azwar MM. Bang, kalau orang Medan C, Bang. Bang, C, Bang ya. Bang Asrul, C. Orang Medan. Pilihannya multiple choice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat saudara pimpinan sidang paripurna, rekan-rekan anggota DPR, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat menghadiri rapat ini dalam rangka menjalankan tugas konstitusional kita. Pengambilan putusan DPR terhadap laporan panitia angket atas pengusutan kasus Bank Senturi. Tak lupa kita aturkan selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pimpinan sidang dan rekan-rekan anggota dewan yang terhormat, pengungkapan kasus Bank Senturi sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi kini telah sampai pada tahapan pengambilan keputusan fraksi-fraksi terhadap pengungkapan kasus Bank Senturi. Dalam pengungkapan kasus Bank Senturi itu, fraksi P3 telah mengikuti dengan seksama semua proses-proses persidangan mulai dari awal hingga akhir. Dengan demikian, fraksi P3 berharap melalui penyelidikan panitia angket yang sudah dilaporkan kemarin dapat diungkap kebenaran dan keadilan dalam segala bentuk penyimpangan dan keganjilan dalam perjalanan kasus Bank Senturi. Penyelidikan panitia angket kasus Bank Senturi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah untuk mendalami hasil audit investigasi BPK terhadap temuan-temuan telah terjadinya sebuah peristiwa atau tindakan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam kasus Bank Senturi. Oleh karenanya, panitia angket diberikan kewenangan yang besar oleh undang-undang untuk memanggil, memeriksa saksi ataupun ahli, meminta bahkan menyita dokumen-dokumen terkait penyelidikan. Hal ini bertujuan agar penyelidikan kasus Bank Senturi ini menjadi terang benderang sebagai banyak permintaan masyarakat. Dengan bekal penggunaan hak angket tersebut, Pansus telah bekerja keras untuk dapat menjawab 5 pertanyaan mendasar sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pembentukan Pansus. Kelima pertanyaan penting tersebut adalah: 1. Mengetahui sejauh mana pemerintah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan sebesar 6,7 triliun kepada Bank Senturi. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan baik yang bersifat pidana maupun perdata? Kedua, mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Senturi, termasuk mengapa bisa terjadi perubahan PBI secara mendadak. Keterlibatan Kabar Eskrim Mabes Polri Komjen Polisi Susno Duaji dalam pencairan dana nasabah Bank Senturi sebesar 2 triliun dan kemungkinan terjadinya konspirasi antara pemegang saham utama Bank Senturi dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah. Ketiga, menyelidiki kemana sajakah aliran dana talangan Bank Senturi mengalirnya, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Senturi justru ditanam dalam bentuk surat utang negara dan dicairkan bagi nasabah besar, sementara kepentingan nasabah kecil justru terabaikan. Adakah faktor kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu seperti kepentingan politik melalui skenario bailout Bank Senturi? Yang keempat, menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana menjadi 6,7 triliun bagi Bank Senturi tanpa persetujuan DPR. Sementara Bank Senturi hanyalah sebuah bank kecil yang sejak awal memang bermasalah. Bahkan pada saat menerima bailout, bank ini dalam status pengawasan khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Senturi patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan? Yang kelima, mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bailout Senturi dan sejauh mana kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Sebab selain penegakan hukum, di tengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting dijadikan prioritas demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Kelima jawaban ini telah terangkum dalam laporan Pansus kemarin yang sama-sama kita dengar. Saudara pimpinan yang saya hormati, Pansus telah bekerja keras dengan melakukan analisa, melakukan kajian, melakukan pendalaman berdasarkan data-data dan fakta, baik berdasarkan investigasi BPK tentang kasus Bank Senturi, laporan PPATK, saksi-saksi, ahli-ahli. Untuk menjawab 5 pertanyaan di atas, fraksi P3 telah menyampaikan pandangan awalnya, pandangan akhirnya, dan pandangan-pandangan yang lain yang disusun berdasarkan hasil temuan dan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan dalam penyelamatan Bank Senturi, dan pandangan-pandangan tersebut telah disampaikan pada rapat-rapat Pansus. Fraksi B3 berharap apapun hasil keputusan sidang paripurna pada hari ini bisa mengakhiri segala bentuk polemik yang mengemuka dalam masyarakat selama 4 bulan terakhir ini, sehingga kita sebagai bangsa bisa melangkah pada agenda kenegaraan berikutnya. Dalam pandangan fraksi kami, tidak terdapat sesungguhnya perbedaan yang mendasar antara kesimpulan dan rekomendasi kolom A dan C pada laporan panitia angket yang kemarin sudah dibacakan. Keduanya sudah relatif memoderasi penyebutan nama, relatif hanya mempersoalkan proses lahir dan pelaksanaan kebijakan, serta sama-sama berujung pada proses lanjutan kepada penegak hukum atau lembaga pro justisia. Poin-poin dalam kesimpulan dan rekomendasi kolom A mengandung kebenaran. Demikian juga poin-poin yang termuat dalam kolom C juga mengandung kebenaran. Karenanya menurut hemat kami,